Islam itu penuh cinta. Jadi Ibu, ini investasi bukan investasi bodong, tapi investasi lontong. Lontong, long and menguntungkan tong. Nah, jadi Ibu cuman biaya awalnya cuma mengeluarkan 1 juta rupiah, mendapatkan untung 5 juta rupiah cuma selama 75 tahun. Cepet dong. 75 tahun Ibu dapat menguntungkan nih 1 juta, 75 tahun Ibu sekitar 434 akar kuadrat 23 500 juta. Nah, kita baru dapat sekitar 2 tahun. 2 tahun. Padahal belum masuk waktunya. Betul. Tapi kebutuhan kita sudah menunggu tuh. Betul. Boleh nggak kita ambil? Mau diambil? Iya. Tidak boleh, tidak bisa. Namanya investasi. Gimana sih abang? Kok ya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa Silakan, Bunda. ini? Sini Bun, ikut Bun. Investasi Investasi. minimal 1 juta. Ya, benar. Untung 5 juta. Ini minimal, ini cuman matematika kasar aja, tapi setelah 1, 2, 3, 4, 75 tahun Bunda nanti dapat 500 juta. Ini apa ini 500? 500 Pak? juta. Tulisan apa ini ya? Saya begini nggak bisa nih kepentingan kamera, jadi saya begini. Kalau naik ke sini bisa nih. 500 tuh, bagus jadi ya. Investasi apaan? Investasi lontong. Jadi emas berbentuk lontong. Bukan bodong, bukan? Bukan bodong. Bunda usia berapa? Tunggu. Iya, dulu. kenapa? Ini ngomongin investasi hati-hati. Jangan sampai akhirnya salah dan mohon maaf nih adanya penipuan. Apalagi kalau misalkan modal 1 juta, untung 5 juta. Kan nggak masuk akal, Bang. 75 tahun, Bun. Bunda, ini cuma matematika doang 5 juta. Aslinya 75 tahun 500 juta. 500 juta dalam waktu 75 tahun. Ya Kalau masih Allah. hidup ya. Kalau masih hidup. Ya gitu. Tuh apalagi begitu. Kasihan nanti yang investasi. Harus dibuka dulu, Bang. Investasinya apa? Transparan, jelas. Emas, Bunda. Iya. Jadi nih prinsip hidup saya tuh kita timbun harta sebanyak-banyaknya. Mumpung masih hidup, mumpung masih gesit misal nyari duit. Emangnya mau hidup terus-terusan? Mau menimbun harta gitu? Iya, Mau panjang umur, biarin yang lain mati. Bang Melki mah nggak mati-mati. Oh. Di kiamat juga ndirian be jadinya. Kita bahas aja deh Bang Ya, kalau betul, begitu kita Bang. bahas aja. Mengenai Nah, jadi masalah itu tuh nimbun harta. Assalamualaikum Bunda. Bunda menjadi orang yang sukses dan memiliki harta tentu menjadi keinginan setiap orang. Dengan harta yang melimpah, orang akan merasa dipandang hidupnya berhasil dan semua keinginannya dapat dipenuhi. Mencari rezeki untuk mencapai kekayaan tentu saja tak dilarang. Bahkan kita diperintahkan untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Dengan harta, kita pun juga dapat bersedekah dan membantu sesama. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika harta menjadi tujuan utama kita. Hal ini akan membuat kita menjadi orang yang serakah, berbangga-bangga dengan harta dan berlomba-lomba menimbun harta. Padahal harta dan perhiasan dunia itu ibarat air laut, semakin diminum semakin haus. Nah Bunda, Bang Melki akan membahasnya pagi ini bersama Bunda Ketrunada, Bunda Liza Aziza dan Afrohim dalam Assalamualaikum Bunda. Yuk mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Assalamualaikum Bunda setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Nah tema hari ini sangat menarik nih Bunda Nada, Bunda Lisa. Ini lupa temanya saya. Investasi, abang tadi Menimbun ngomong investasi harta. aja gitu terus. Akhirnya Berlomba-lomba menimbun Menimbun harta. harta. Ini gimana nih dalam Islam? Kalau saya sih terus terang nih ya, saya setuju-setuju aja nih. Tapi nggak tahu nih kalau dalam Islam seperti apa. Ibu-ibu ini dari mana tadi? Waduh, Masya Takwa Allah. Pisangan Baru. Pisangan baru, Bang. Pasangan baru. Nah gimana nih Bunda Nada, Bunda Lisa nih menimbun harta sebanyak-banyaknya. Mumpung masih hidup. Oke, siap. Silakan Bunda Nada. Umum masih hidup ya. Kalau Iya. kalau udah meninggal dunia mah nggak bisa ya Nggak Bang bisa. ya. Ya iyalah. Masya Allah. Terima kasih Bang Melki. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Bun. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Tadi diajak investasi ya Bun ya. Yang gampangnya menimbun harta. Dalam Islam
ini pernah dibahas nih, pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika ada seseorang memiliki harta, memiliki emas, seperti yang saya pergunakan, kata Ummu Salamah, apakah ini termasuk orang yang menimbun harta atau orang yang menyimpan harta? Kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, tidak termasuk golongan orang yang menimbun harta apabila kewajibannya sudah ditunaikan. Apa itu kewajibannya? Yaitu zakat. Nah, ternyata kata baginda Rasulullah SAW tidak termasuk orang yang menimbun harta. Apabila dia punya harta tapi tidak lupa juga ketika dia membayar zakat, yaitu zakat mal, zakat harta. Nah, jadi sekarang kita paham, ibu-ibu nih Bang Melki paling pinter kalau nyimpen duit. Paling pinter kalau nyimpen harta. Apalagi paling senang kalau punya keuntungan dari dagang, ada uang, pengen beli emas gitu ya Bun ya. Nggak apa-apa, boleh silahkan. Apalagi niatnya nanti ketika emas itu kita simpan, ada kebutuhan bisa kita jual untuk kebutuhan kita. Itu boleh. Yang paling penting adalah supaya kita tidak termasuk orang yang zolim pada harta kita sendiri. Dan kita tidak termasuk orang yang menimbun harta, yaitu ketika sudah masuk perhitungan wajib bayar zakat, maka keluarkanlah zakatnya. Bukan cuma zakat yang wajib Bang, tapi ketika punya harta berlebih, ayo kita berbagi kepada orang lain dengan bersodakoh. Karena as-sodakotu tadfaul bala. Sedekah bisa mencegah bala. Punya harta silahkan, tapi jangan lupa kewajiban kita bayar zakat dan juga kita bisa berbagi kepada sesama dengan bersodakoh. Allahu a'lam bishawab. Emang ya bunda-bunda mah bukan hanya nyari duit. Apa tuh? Nemu duit juga pinter. Pinter. Kakinya disimpan di kaos kaki, ketemu batu duit. Berarti nyari duit, Gaib. Udah nyari duit di rumah. Kalau diumpetin kalau juga bagi pasti ketemu suami aja. duit kayak gitu tuh duit sial. Iya. Ya, jadi udah sial banget kan, udah diumpetin masih ketemu juga. Ketemu juga. Hey. Bun! Ya. Bunda! Seru nih, kita tentang menimbun harta sebanyak-banyaknya. Kalau Bunda ada yang mau nanya, silakan. Siapa yang baper? Ih, banyak banget. Boleh Bun. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susil. Iya, tenang aja. Pasti dingin Dari ya? Majelis Kasih banyak. Taklim At-taqwa. Takwa Pisangan Baru. Ya, Ibu Sri dari Iya. At-Taqwa. Esnya banyak. Iya. Dingin. Bunda, saya mau nanya, baper nih ya. Iya. Saya mau nanya nih. Iya. Saya kan hidup sendiri, tapi anak-anak banyak. Oh. Terus saya punya deposito, tapi udah puluhan tahun dah sama rumah kontrakan. Tapi kadang-kadang saya mikir itu bukan buat saya sendiri, karena anak saya masih ada yang nganggur, ada ini. Itu gimana hukumnya? Sedangkan emang tiap tahun sih memang saya ngasihnya bukan, perasaan saya udah apa namanya ya? Apa dah Tumi? Apa ya Bu kira-kira? Gimana Ibu? Apa ya? Aduh, Zakat ya. Tapi saya kalau ngasih ke saudara-saudara jauh tuh bukan ngomongnya zakat, tapi ya udah Kasih kasih. aja. oh, kasih aja gitu. Oh, jadi Bunda ini ngeinvestasi, punya properti, tapi emang buat anak sebenarnya gitu Iya. Bun. Karena anaknya banyak yang nganggur lah. Anaknya banyak, alhamdulillah. Ibu mau ngangkat saya jadi anak juga? Udah berat. Udah berat. Ya, 90 kilo saya Bu. Ya berat, jangan berat. Itu ini beras kayak- juga kayaknya berat banget Bun. Iya, iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda ini juga merasa dia sering ngasih-ngasih tapi nggak ada perkataan ini buat zakat Iya. saya gitu. Itu gimana tuh Bunda? Jadi Jawabnya aja nanti gitu Bunda. ya? Oh, gitu. Iya, setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun, alhamdulillah kita berdua doang Bun. dari tadi saya cari Bang Melki kemana ya? Jadi Udah. kita menguasai acara Iya, ini Bun. iya. Sekarang kita mau bahas apa nih? Kita Iya. kan Bang Melkinya nggak ada soalnya. Bener. Jadi kita Bunda, bahas. Bunda. Yuhu.
Bang Saru loh Bang, tadi saya Haji. pikir bukan Bang Melki tadi di Kirain siapa? Kan saya nggak pakai hijab. Iya, nggak kelihatan tadi Bang. Ini saya mendampingi aja ibu-ibu dari Jatinangor ya Bu ya. Jatinegara, Bang. Dari Pisangan Baru. Pisangan Baru. Iya, karena mereka tuh banyak banget nih pertanyaan tentang harta ini nih yang ditimbun ini nih. Banyak banget, tapi saya bilang nanti ya berbagi satu-satu. Pertanyaan dari Bunda Sri aja belum dijawab. Iya. Gimana nih pertanyaan dari Bunda Sri? Apa Bunda Sri saya lupa nih. Pertanyaannya, dia punya investasi tapi tujuannya itu untuk anak-anaknya. Oh iya, Bunda Sri. Sri, S-nya banyak. Kebanyakan es termeriang, Bun. Masya Allah, Bun. Ya. Ya. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Balik sini ya, berisik di situ, balik sini. Kenapa sih? Tawa sini aja mulu. balik. Ayo, entar jadi ece kau di situ. Ya Ayo. ampun, kayak gimana sih? Ning nang nang ning nang ning nang. Ya ini gitu. Ya Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin. Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Kasih sayang orang tua begitu dalam kepada anaknya. Ada kontrakan buat anak, ada emas buat anak. Apa hukumnya? Silahkan. Yang terpenting periksa terlebih dahulu kalau memang mau investasi emas nih, emasnya bener apa enggak? Gramnya bener apa enggak? Kalau mau beli kafling, mau beli tanah, pastikan ini kafling memang dijual atau tidak. Jangan-jangan orang main ngaku-ngaku aja calo, biar kita beli, udah kita beli, sertifikatnya di mana, punya siapanya iya nggak tahu. Betul apa betul? Tuh. Di dalam Islam investasi itu diperbolehkan kecuali mana kamera? Nih. Kamera. Itu Bunda yang tengah Bunda. Mana dadah? Iya. Catat hadirin semuanya. Yang pertama, kita boleh investasi terkecuali terhadap pertama nggak boleh kita menanam harta, menimbun harta di dalam perusahaan yang memproduksi barang-barang yang haram. Kita tahu-tahu investasi aja, taunya tuh pabrik malah produksi khamar, malah produksi narkoba. Yang kedua, investasi yang kita nggak punya ilmu di dalamnya. Jahil kita di dalamnya, jahalah. Ada yang namanya sekarang investasi koin online. Nah, mungkin halal buat yang lain, tapi kalau kita tidak mengetahui ilmunya, tidak diperbolehkan. Karena kita nggak tahu. Kayak tadi Bang Melki tahu-tahu 75 tahun baru dapat 500 juta. Iya. Diambil lagi kagak boleh. Nah, ingat diharamkan apabila kita tidak ada pengetahuan di dalamnya. Tidak diperbolehkan juga investasi yang di dalamnya terdapat transaksi riba. Dan yang tidak diperbolehkan lagi, tidak ada yang namanya gharar. Apa tuh? Penipuan. Doror, tidak boleh adanya bahaya di dalamnya. Dan tentunya investasi yang dilarang, yang di dalamnya terdapat maisir. Apa tuh? Perjudian. Judi. Begitu ya Bun ya. Jadi mau investasi buat anak silahkan. Tapi yang terpenting jangan sibuk kumpulin harta. Tapi sibuklah pendidikan agama untuk anak-anak kita. Insya Allah. Ibu-ibu, bunda-bunda di sini jangan ngikut investasi saya ya. Karena investasi saya salah satu peraturannya adalah investasi selama 75 tahun bisa diambil kalau masih hidup. Nah, Kalau udah nggak ada nggak bisa diambil. Itu peraturannya. Hilang dong berarti ya? Hilang. Ya, jadi investasi itu yang jelas-jelas aja deh. Bun! ya. Bunda! Siapa yang mau nanya? Silakan. Apa? Oh, silakan Bunda. Yang depan dulu deh. Yang Yang depan. Boleh. Iya. Oh, Elsa bilangnya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatma Rokaya Fatma Rokaya. dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Iya. Baper nih Bun, Iya. Ya. saya mau tanya nih Bun, kalau kalau kita koleksi barang-barang mahal seperti baju, seperti tas dan seperti sepatu gitu dan yang lain-lain ya Bun. Nah di dalam hukum Islam itu gimana ya Bun? Koleksi, banyak koleksi barang-barang branded mahal. gitu ya, Bang, Iya. Kalau kita bosen gitu kan sewaktu-waktu kita bisa jual jual. lagi nih Bun. Bisa menguntungkan terkadang tuh, Iya ya. bener ya, bisa naik Iya, kan iya, harganya. iya. Apa kita termasuk menimbun
Harta juga nih Bun. Nah, terima kasih Bunda. Bagus nih pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda siapa tadi? Ini Bunda Nurhayati. Iya, Bang, saya mau ngintip, Bang. Koleksi tas, Bang. Koleksi mana? Yang mana? Saya mau lihat tasnya Di, apa. di belakangnya ya? Warna kuning nggak? Oh iya, Warna purple. Warnanya ungu, soalnya kerudungnya ungu. Bunda, ayo ke tema. Bunda ke tema, ayo. Ya Allah Bunda, Masya Allah, namanya ibu-ibu Bang, suka gitu. Benar. Namanya perempuan, senang dengan keindahan. Ya, kerudungnya warnanya ungu. Ini ungunya macam-macam nih, ada ungunya ungu lila, ungu tua, ungu muda, ungu setengah tua, ungu setengah muda. Ungu setengah mateng. Ungu setengah mateng. Ya Allah, kalau memang dipergunakan, kita membelinya dan kita manfaatkan, kita buat ke pengajian, kita buat ibadah, insya Allah itu nanti kelak akan mendatangkan kemanfaatan. Itu semua akan bersaksi kalau kita pakai buat ibadah. Kalau kita pakai memang untuk kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sekiranya kita senang nih sama tas, kan ada ya wanita-wanita, ibu-ibu yang senang sama tas, apalagi harganya yang meroket, Puluhan harganya juta. tinggi, puluhan juta Ratusan misalnya. Syaratnya adalah boleh asalkan pakai duit sendiri. Jangan pakai duit temen. Jangan pakai duit teman, pinjem dong, pinjem buat apa? Buat beli tas. Waduh, itu sangat besar resikonya ya. Jadi boleh asalkan memang harta kita sendiri, dan yang kedua jangan lupa harta itu semua harus dibayarkan zakatnya, harus dikeluarkan zakatnya. Apalagi kalau sudah mencapai batasan 1 tahun, kemudian sudah mencapai nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini nih kalau mengenai masalah baju, masalah tas yang bermerek, satu masa bisa kok dijual lagi. Ingat kata baginda Rasulullah SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'al an arba yaumal qiyamah. Tidaklah bergerak nanti kedua kaki manusia di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Di antara yang 4 pertanyaan yang akan ditanya ini Bang, 4 perkara ini diantaranya adalah yaitu apa yang kita miliki. Min aina iktasabah, harta itu datangnya dari mana? Wa fima anfaqah, harta yang kita punya itu buat apa dipergunakannya? Kalau dipergunakan buat sodako, manfaat. Dipakai buat investasi anak, bagus. Kemudian juga kita bisa berbagi kepada orang lain, bagus. Beli tas, kalau tasnya itu dipergunakan dalam hal-hal kebaikan, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan. Bu, mau kasih trik supaya ibu tidak terlena dengan harta, supaya ibu tidak ternilai orang yang zolim kepada harta. Caranya ibu naksir 1 tas yang baru, ibu beli yang 1, nih yang di lemari, keluarin yang 3. Jadi ada rotasi Bang di lemari. Iya, benar. Pertama itu dikeluarin buat gimana? Bisa kita memberikan hadiah kepada orang lain. Jadi jangan ditumpuk lagi, dapat beli 1, yang 3 ada. Nambah 1 lagi, 3 tambah 2, 5. Tambah 2 lagi, nah akhirnya menimbun. Jadi bisa dirotasi. Kan kita kadang-kadang bosen, udah beli yang warna ungu, beli yang baru, yang lama Bagiin. yang lama Dijual boleh? Boleh, silakan. Apalagi kalau ketika sudah punya uangnya, bagi 2 deh, 1 buat bekal akhirat, berikan kepada masjid, bersodakoh, 1 lagi buat modal beli tas lagi, boleh. Asalkan jangan lupa tetap kita mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki juga untuk bekal ke negeri akhirat. Tapi jangan berlebih-lebihan lah ya Bu ya. Nggak usah nimbun-nimbun terlalu banyak barang-barang brandednya. Mendingan buat saya sini. Saya jual-jualin ya. Elsa juga mau kan? Mau. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau baper, mau nanya? Ayo siapa? Nih banyak nih Bunda. Siapa nih? Bingung Boleh nih saya. Bun, boleh. Ya boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani dari Majelis Taklim At-Taqwa. Ani. Ani. Baper nih Bun. Iya nih. Beda sama tadi Bu Haji, mungkin banyak uangnya bisa investasi tas. Bisa sepatu segala macam. Lah kalau saya cuma ibu rumah tangga biasa, pengen investasi nggak punya uang. Adanya mas kawin, boleh nggak itu buat investasi modalnya? Oh, dijual berarti ya maksudnya? Iya buat Pokoknya mau diinvestasiin dah tuh. Iya. Mas kawin yang kita punya. Iya. Baik. Waduh, Bunda, tapi jangan jawabnya sekarang setelah yang satu ini. Terima kasih ya Terima Bunda kasih. Ani. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadiannya seperti saya alami waktu itu nih. Nanti kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum
hukum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Setiap permasalahan ada hikmahnya karena Islam itu penuh, Penuh cinta. cinta. Bun, Ya. Bunda. Iya. Bunda Ani pertanyaannya seperti yang saya alami loh. Gimana Bang? Apa tuh Bang? Mas kawinnya dijual. Saya juga mengalami itu. Tuh dulu banget tuh tahun 1 apa tuh. Enggak pokoknya udah lama banget. Hijriah lagi kan. Tahun lama Oh, banget. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tadi Bunda Ani nanya, kita sih pengen ada investasi. Kalau Bu Haji mah banyak, ada tas, ada apa namanya sepatu dari Sepatu. kulit buaya, kulit biawak, mau kulit apa lagi dah tuh ya. Tapi kita kagak punya duit kayak begitu. Kita punyanya mas kawin. Pengen diinvestasiin, silahkan. Yang pertama asalkan Bunda mengetahui resiko di dalamnya seperti apa. Ya, kalau mau diinvestasikan itu emas dijual dulu, mau beli tanah mungkin atau mau dibeliin emas lagi yang lebih bagus atau yang lebih baik, lebih banyak lagi gramannya, silahkan. Dan ada juga seorang suami yang ternyata malah makein ngambil mas kawin si istri untuk investasi. Diam-diam. Diam-diam atau mungkin ya kalau misalkan istrinya ridho silahkan. Tapi kalau istrinya tidak ridho hati-hati. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan wa atun nisa isaduqatihinna nihlah. Berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan. Jadi itu mas kawin mahar haknya perempuan. Wajib hukumnya buat kita dapatkan. Ada lagi sekarang lagi tren nih Bang. Apa tuh? Bukan mas kawinnya pakai seperangkat alat sholat. Bukan pakai apa lagi deh tuh, emas 5 kilo. Ada nggak tuh 5 kilo emas ya? Agak berat sih Bunda. Ada lagi yang pakai mas kawinnya saham. 1 lot, 2 lot, sampai alot banget deh tuh. Ya, bagaimana hukumnya? MUI mengatakan jenis mahar itu adalah ya mau benda, mau jasa, mau sesuatu yang bernilai dan bisa dipindahkan ke pemilikannya. Silahkan, karena dulu pernah ada para kumpulan istri ini menyaksikan atau melihat Rasulullah SAW berkerumun dengan sahabatnya setelah selesai khutbah Id. Hei para perempuan, kalian sedekah karena paling banyak menghuni neraka tuh perempuan. Langsung berbondong-bondong, ya Rasul, apa korelasinya perempuan suruh sedekah sama neraka? Oh ternyata kalau Bunda punya harta, punya uang, punya barang ingin disedekahkan itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada suami. Makanya jangan hitung-hitungan amal laki. Gitu Bun, insya Allah. Kenceng banget tadi itu. Kayaknya emang hitung-hitungan nih. Ya karena laki-laki cuma berempat di sini ya Bunda ya. Jadi kita minoritas. Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ayo. Siapa? Yang mana Siapa nih yang Bunda mau Adi? tanya? Yang Silakan. mana? Ini semakin banyak yang nanya nih. Iya iya boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyayu Zaitun dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Ya. Baper ya Bun? Iya. Saya mau nanya, teman saya menabung untuk investasi emas. Ya. Kata teman saya, jadi emasnya itu belum ada di dia. Oh belum dipegang. Belum pegang, ya. Terus gimana itu Bun? Untuk Lah tuh emas ada di mana? masih diinvestasikan. Jadi ada yang namanya nabung. mas digital gitu loh, mas digital. Masnya nggak dalam nabung uang, bentuk. tapi Iya. emasnya belum ada. Ya, mas siapa Ini itu Mas namanya? Damar ada, Mas Beben ada, Mas Febri Mas juga Febri. ada, Mas Wah. Belmo di tengah. Terus Bu. Ya terus gimana itu untuk zakat atau investasi? Bagaimana cara menunaikan zakatnya? Iya. Emas yang memang bukan belum di tangan kita, tapi memang sudah ada kepemilikan kita Ya, gitu. investasi. Oh gitu Iya, Bang. Iya baik. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemes banget Bun. Jadi tuh masnya mas online kali ya, digital. Gitu. Bentuknya bendanya nggak kita terima, tapi kita udah punya milik kita itu. Berarti kita bisa ngambil juga itu ya, karena Oh, memang bisa, punya bisa. kita gitu Bisa ya. dijual Oh juga. gitu. Berarti begini, yang namanya zakat, yang namanya perhitungan wajib zakat adalah yang pertama di mana sudah ada haul. Apa itu haul?
sudah mencapai 1 tahun pada bulan-bulan atau pada tahun Hijriah. Ada lagi wajib zakat apabila sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Perhitungan batas minimal harta. Memang beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 83 gram, ada yang 84 gram, ada yang 85 gram. Ya, tapi ala kulli hal kita bisa mengambil yang lebih aman yaitu 83 gram. Jadi hitunglah emas kita yang kita punya dari bulan tanggal 1 Ramadan sampai Ramadan tahun depan. Kalau memang pengen mulainya dari tanggal Ramadan yang memang tidak dipergunakan, yang memang kesimpen. Tapi kalau cincin yang ibu pakai nggak usah dihitung karena dipakai. Ada kalung yang ibu pakai nggak usah dihitung karena ibu pakai. Kemudian cincin ada 2 bergantian kanan kiri nggak usah dihitung karena itu tidak menjadi simpanan. Yang dihitung adalah emas yang memang tidak dipergunakan. Kalau ada dalam 1 tahun ke depan masih ada jumlah emas itu 83 gram. Atau yang kedua, ibu punya uang, simpenan uang saldo nilainya senilai 83 gram, Bun. Ya. Bunda, sekarang emas 1 gram berapa sih? Waduh, cepet amat itu. Elsa tahu banget. Emas kayaknya nih. Oh, jual Jual emas. Berarti coba hitung 83 gram dikali 1 gram emas. Oh, 83 juta. Dari mulai awal Ramadan sampai Ramadan tahun depan. Ada nggak tuh uang kita 83 juta? Kalau ada, keluarkanlah zakatnya. Adapun pertanyaan yang tadi, kalau memang pokoknya emasnya itu bukan di tangan kita, tapi memang kepemilikan sudah milik kita, maka hitunglah sebagai emas simpanan yang wajib dihitung dalam penilaian wajib bayar zakat. Jadi gampang ngitungnya, uang lebih dari 83 juta dalam masa 1 tahun aman, nggak kepake, keluarkan zakatnya. Kemudian punya emas, ini kayaknya si ibu-ibu nih punya emas minimal 1 kilo di rumah ya. Waduh, ada yang punya 3 kilo sih. 3 kilo. Kayak ini, Ya, tabung itu gas. bawang apa cabai ya Bang? Nah, yang kadang sering nih Bun, orang pengen bayar zakat, ntar jadi hutang tuh bayar zakatnya. Bun, ntar makin dilama-lamain nih, kita udah ngeluarin zakat nih, katakan ada 250.000 lah. Nah, dikatakan 250.000, ntar setahun lagi aja kita keluarin zakat 250.000 dikali selama 12 bulan, kira-kira kalau dapat tuh duit katakanlah 20 juta, mau dizakatin apa mau dibeliin motor? Nah, jadi males Ya, hati-hati, makanya segera punya harta setahun kagak berkurang tuh duit, keluarin tuh zakat biar nambah-nambah lagi ntar emasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena harta yang dikeluarkan zakatnya insya Allah jadi berkah. Gimana, Bunda? Semangat untuk membayar Sudah zakat. jelas ya? Alhamdulillah. Penanya lagi nih, silakan Bun. Tanya, silakan Bunda. Iya. Silakan, ayo. Ya, Bunda boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Lina dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Iya, Jangan sedih apa. Tenang aja, kita ada di sini. jangan buru-buru Bunda. Bun, Iya. mau tanya, ada orang tua tapi udah meninggal. Sedangkan dia punya investasi tapi anak-anaknya nggak tahu. Terus gimana itu penggunaannya? Nah, iya Masya nih, Allah. baru kepikiran saya nih. Bun, ya? Gimana, Bunda? Termasuk penimbunan nggak ya? Penimbunan enggak ya kalau kayak gitu? Ya, itu dia nih, saya juga baru kepikiran nih, Bunda, bagus banget nih pertanyaannya nih. Makasih ya Bun. Sampai Ya. Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, harta penimbunan yang punya orang sudah meninggal. Bun, Ya. Bunda. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada hai manusia yang punya anak-anak untuk harta warisnya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau anaknya laki, Bu, dapat 2 bagian perempuan. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Lanjutin di ayat tersebut. Kalau anaknya lebih dari 2 perempuan, dapatnya 2/3. Kalau anaknya perempuan cuma 1, dapatnya setengah. Tuh, itu jadi hukum waris. Ya, ada deposit dari bank, ternyata ibunya udah meninggal. Gimana nih biar nggak kacau di keluarga? Bagiin dengan
Biar segera kumpulkan anggota keluarga, bagikan per porsi-porsinya. Kalau emang ibunya ternyata masih punya suami, dapat bagiannya sekian. Oh ternyata masih punya orang tua, masih punya keluarga, atau nggak punya anak sama sekali. Banyak pembagiannya. Ini kalau dibahas mesti 2 hari, panjang banget ya. Karena harta waris Masya Allah hal yang paling sensitif. Yang terpenting harus ada komunikasi terbuka di antara keluarga. Jangan yang tahu anak pertama, diem aja, jangan dibilangin. Kalau punya emak punya deposit harus jelas, kumpulkan semua keluarga, insya Allah mendapat solusi yang terbaik. Amin ya Rabbal. Makanya dalam Islam tentang warisan itu udah diperjelaskan secara jelas dan rinci ya. Betul, dan hanya waris tuh yang dicantumkan secara detail dalam Al-Quran. Karena Allah maha mengetahui kalau memang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, akhirnya bisa jadi ribut. Ribut besar, pertengkaran keluarga. Wah, kita pakainya masih membahas tentang menimbun harta. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Kita akan menjawab kerisauan-kerisauan yang dialami Bunda hanya di Assalamualaikum Bunda. Wih, cakep ya. Saya krisis-krisis di kerisauan. Bun! Ya. Bunda! Iya. Yang mau nanya silakan. Ayo, yang masih siapa yang gundah bertanya? gulana. Silakan. Yang mana ya? Yang ini ya? Boleh? Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi kecil Saya suaranya? Iin dari Majelis Taklim At-Taqwa Pisangan Baru. Iya Bunda Iin. Baper dong Bun. Iya, boleh. Saya kira Agak lama ya, gak apa-apa, saya juga kaget loh. Iya, jangan marahin saya ya. Kebetulan saya punya saudara tinggal di Cikarang. Iya. Agak sedikit cerita Bun. Oh, boleh. Cikarang ya? Boleh. Ya. Lama nggak ya? Apa kita agak Enggak usah, di Cikarang. Enggak nanti-nanti ya. Cikarang. Dia itu sering sholat di masjid Ya. dan sering ada pengumuman masalah uang kas di masjid tersebut. Ya. Nah dia mendengar itu masjid uang kasnya itu cukup lumayan besar dan setahu dia juga uang masjid itu dipergunakan untuk keperluan masjid dan untuk membantu sesama di sekitar lingkungan. Yang saya tanyakan ini Bun masalahnya di lingkungan tersebut itu masih banyak orang-orang yang perlu bantuan. Nah yang saya bingung itu di masjid itu tidak ada kurang perhatian untuk warga yang membutuhkan. Yang saya mau tanyakan apakah uang kas masjid tersebut bisa dikatakan penimbunan harta? Demikian. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Kritis, menusuk, dan tegas. terarah. Sorry Bunda, boleh diulang pertanyaannya? Bercanda ya. Terakhirnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Ini kayaknya ditambah dengan ada rasa aduh gemes Iya, gitu. gemes banget di nih. lingkungannya banyak yang membutuhkan tapi di masjid diumumkan saldonya banyak. Belum ya. disalurkan dengan seksama lah Betul. pokoknya. Pertama, tetaplah kita harus baik sangka. Tetap kita harus husnuzon. Mungkin Dewan Kemakmuran Masjidnya itu memang belum mengetahui bagaimana lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Jadi tetaplah kita husnuzon dan kita berbaik sangka. Kalau niatnya dikeluarkan untuk masjid, maka ini yang memberikan sodako untuk masjid ya, maka DKM bertanggung jawab dikeluarkan harta itu hanya untuk masjid karena niatnya buat Masjid, begitu. Ada yang mukoyad, ada yang gak mukoyad. Betul. Mukoyad itu udah tentu. Ini yang di luar zakat ya Bun. Taruhlah saya sedekah untuk pembangunan madrasah. Berarti itu emang untuk madrasah, betul. Tapi kalau yang gak mukoyad ya tergantung DKM. Mau dikasih barangkali mungkin bagiin buat orang yang sakit, jengukin orang sakit, kita kagak tahu, jangan suud. Jadi ajak ngobrol, ajak bicara Dewan Kemakmuran Masjidnya. Siapa tahu memang tujuannya seperti itu. Bahkan sangat berhati-hati mengeluarkan harta titipan orang lain. Dan ketika saldonya banyak jangan berpikir, ih saldonya banyak. Insya Allah tidak termasuk yang menimbulkan harta. Karena pasti DKM pun juga punya pola dalam pendistribusian
uang, harta. harta yang Uang memang kas. didapat dari orang lain. Iya. Gitu Bu. Terjawab lah ya insya Allah ya. Nah Bunda balik lagi nih tentang tema kita nih untuk menimbun harta dalam Islam. Jadi ini sebenarnya boleh tapi harus ada batasan-batasannya. Berikan sedikit kesimpulan Bunda. Intinya jangan berlebihan dan ingat semua pasti akan dipertanggungjawabkan. Apalagi ketika harta yang kita miliki tidak kita pakai, tidak kita pergunakan bertahun-tahun, lebih baik kita berikan kepada yang membutuhkan. Iya. Jadi pengen manfaat, harta yang kita punya, kita pilih mana yang memang manfaat buat dunia sekedarnya. Tapi yang paling manfaat adalah ketika kita bersodakoh, itu yang akan menjadi tabungan akhirat kita, Bang. Gitu. Semoga tontonan hari ini bisa menjadi tuntunan buat kita semua ya. Semoga kita hari ini dapat ilmu-ilmu nih, ilmu-ilmu yang baru. Bunda Lisa boleh pimpin doa sebelum kita akhir acara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada fitnah dunia ya Allah. Mudahkanlah kami kelak nanti di hari akhir. Mudahkanlah kami di hari hisab nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, apabila Engkau tidak mengampuni kami, termasuklah kami kepada orang-orang yang rugi. Rabbana antina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Liza, terima kasih ya Rohim. Terima kasih Bunda yang ada di studio dan terima kasih juga Bunda yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan kami terus di Assalamualaikum Bunda setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Buat yang mau datang, mau kasih saran, kritik, boleh di sini ya. DM di Instagram kami atau di email ya. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.